Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Tony Nur Hidayat dari SD Kedung Sari 1. Saya CGP Angkatan 8 Kota Magelang. Di sini kami akan melaksanakan praktek supervisi akademik. Pada saat ini saya sebagai coach, sedangkan yang di samping saya ini Bu Hadiati Wulandari, guru kelas 3 SD Kedung Sari 1 sebagai coach. Kemudian di sebelahnya ada Bu Armina Padariani dari SD Kanisius Pendowo. Beliau di sini sebagai pengajar praktik atau PP. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wulan, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Tony, alhamdulillah kabar baik. Baik Bu Wulan, alhamdulillah ya. Hari ini sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi dalam rangka supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelasnya Bu Wulan, yaitu di kelas 3. Begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Tony. Nah Bu Wulan, selanjutnya Bu Wulan, yang diharapkan Bu Wulan dari kegiatan praobservasi ini apa tuh Bu Wulan? Saya ingin pada kegiatan hari ini bisa sharing tentang pembelajaran saya. Kalau boleh tahu Bu Wulan, untuk kegiatan supervisi nanti itu Bu Wulan mau mengambil pembelajaran materi apa ya Bu Wulan? Yang mau saya ambil yaitu tentang perubahan wujud benda, khususnya membeku Pak Tony. Nah, berarti Bu Wulan ini tentang perubahan wujud benda ya Bu Wulan? Iya betul sekali. Dari materi Bu Wulan tadi itu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan saya itu mengharapkan anak-anak itu bisa melakukan percobaan membuat es krim melalui membaca instruksi Pak Tony, sehingga nanti percobaan yang dilakukan itu bisa secara runtut, serta anak-anak itu nanti mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dan bisa menuliskan informasi tentang perubahan wujud membeku. Oh ya, berarti ini tujuannya memang spesifiknya pada perubahan wujud benda begitu ya Bu? Kira-kira Bu Wulan, mohon maaf ini, untuk skenario-nya seperti apa nanti yang akan Bu Wulan laksanakan itu? Ini nanti yang pertama yaitu nanti ada kegiatan awal, inti, dan juga yang terakhir kegiatan penutup. Saya jelaskan itu? Bisa Bu Wulan, coba mungkin kira-kira secara intinya saja dari kegiatan itu poin-poinnya apa saja Bu Wulan? Untuk kegiatan intinya yang pertama pasti harus mengkondisikan anak untuk siap baik fisik maupun mentalnya, kemudian berdoa itu utama ya Pak Tony ya. Iya, kemudian pasti. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu nasional. Kemudian saya nanti akan Masuk pembelajarannya mungkin seperti apa kira-kira, atau mungkin mengaitkan dulu? Oh iya, itu nanti saya mengaitkan dulu pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak. Selanjutnya nanti saya menyampaikan tujuan kepada anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kami lakukan pada hari itu, dan mengapa sih anak-anak kok harus mempelajari itu, manfaatnya apa untuk kegiatan kehidupan sehari-hari. Itu kegiatan awalnya Pak Tony. Kemudian nanti ada kegiatan intinya. Kegiatan intinya nanti anak-anak kan sudah saya bagi kelompok. Kemudian nanti anak-anak setelah menyiapkan alat dan bahannya yang sudah disiapkan dari rumah, nanti anak-anak saya berikan LKPD, di mana di situ ada cara-cara pembuatan es krim, dan di situ juga ada pertanyaannya. Setelah anak-anak membaca dengan teliti, anak-anak bisa memahami, baru nanti saya memberikan
pertanyaan kepada anak-anak, adakah pertanyaan? Kalau tidak, anak-anak sudah siap, tidak ada pertanyaan, anak-anak baru melaksanakan percobaan. Setelah itu, setelah selesai, nanti kita berdiskusi bersama, menarik kesimpulan dari percobaan yang anak-anak lakukan. Setelah itu, saya juga akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak dan tanya jawab ya, sharing untuk kegiatan hari itu apa. Kemudian untuk penutupnya, saya memberikan kesimpulan kegiatan pada hari itu, materi apa saya simpulkan. Setelah itu baru memberikan materi apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Dan yang terakhir, menyanyikan lagu daerah yang selalu kami laksanakan setiap harinya untuk anak-anak biar cinta kepada budaya daerah. Dan yang terakhir nanti doa. Begitu Pak Tony. Luar biasa sekali Bulan, kelihatannya pembelajaran nanti itu bisa sangat seru sekali itu nanti. Dengan praktikum tadi pasti anak-anak sangat senang Bu. Bulan, kan ini mungkin butuh persiapan lama ya Bulan, dari sampai hari ini. Persiapan yang sudah dilakukan Bulan apa saja ini? Saya sudah mempersiapkan untuk RPP-nya, kemudian LKPD-nya, serta saya juga sebelum membuat LKPD saya praktek dulu Pak Tony untuk membuat es krim itu. Apakah itu mudah apa susah kira-kira untuk anak-anak? Kemudian ya alhamdulillah itu mudah ya bagi saya. Semoga nanti anak-anak juga merasakan mudah juga. Kemudian saya juga membuat alat peraga visual untuk perubahan wujud benda. Berarti sudah sangat siap ini ya Bulan untuk melaksanakan pembelajaran besok itu. Nah, Insya Allah. dari persiapan Bulan, dari pembelajaran akan dilakukan Bulan nanti, kira-kira mungkinkah nanti ada suatu hambatan atau mungkin tantangan yang akan dihadapi Bulan nantinya? Saya sudah memikirkan sampai situ ya Pak Tony ya. Biasanya anak-anak itu kalau membaca instruksi itu pasti kurang teliti, pasti nanti akan terjadi sesuatu yang di luar prediksi kita ya, seperti nanti yang pecah plastiknya, nanti yang dalam pencampurannya itu salah, itu pasti nanti ada, karena namanya juga anak-anak apalagi kelas 3. Untuk mengantisipasi itu maka saya mempersiapkan untuk es batunya, karena es batu biasanya itu yang di masyarakat itu kan es batu yang gelondongan itu ya Pak, yang kristal Pak, itu ya, yang langsung dibungkus plastik, bungkus ya. plastik terus di sekolah baru ditutui gitu kan. Nah padahal kalau memakai itu otomatis nanti pecahannya itu kan terlalu runcing-runcing, sehingga nanti bisa membuat saat percobaan anak-anak itu gagal, karena plastiknya bisa bocor. Maka dari itu nanti saya yang menyiapkan Pak Tony, menyiapkan untuk es batunya, saya belikan yang kecil-kecil itu. Nah sepertinya itu sih yang saya persiapkan untuk agar meminimalisir kegagalan untuk pembelajaran besok. Ya, berarti Bu Wulan sudah memprediksi tentang adanya suatu tantangan atau hambatan nantinya dan sudah mengantisipasinya. Selain tadi ada es batu, kira-kira adakah antisipasi atau mungkin strategi dari Bu Wulan yang lain mungkin? Tentu Pak Tony ada strategi yang lain yang saya persiapkan, misalnya saya harus bertanya kepada teman sejawat, apakah pembelajaran yang nanti saya akan lakukan itu kira-kira sudah bagus apa belum. Kemudian saya berikan RPP saya untuk dibaca teman saya, gitu Pak Tony. Berarti ini Bu Wulan sudah sangat siap sekali untuk pembelajaran besok ya ini berarti ya? Iya Pak Tony, minggu depan ya Pak Tony. Oh iya, kan besok libur Bu. Iya.
Nah, bulan dari yang akan diterapkan bulan nanti itu kira-kira bulan itu fokus pada pengembangan apanya yang akan dikembangkan pada murid-murid bulan itu nanti? Saya mengharapkan terfokus pada pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan juga bermakna bagi anak, Pak Tony. Oh iya. Nah, iya ya bulan berarti memang bulan akan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berfokus pada murid. Ini berarti sesuai berarti dengan pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, bulan dari pembelajaran yang akan bulan laksanakan nanti itu kira-kira media apa yang dipakai bulan untuk bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan itu nanti? Media yang saya pakai untuk percobaan besok itu ya susu, ada es batu, kemudian garam krosok, dan juga ada kain dan plastik yang saya gunakan itu untuk medianya. Dari media bulan berarti itu media praktikum ya bulan ya? Iya. Nah, dari media praktikum itu kira-kira adakah media yang lain yang akan bulan pakai nantinya? Saya tidak menggunakan media yang lain selain itu, tapi saya mencoba untuk agar lebih anak-anak bisa memahami pembelajaran hari itu. Saya menyiapkan alat peraga, Pak Tony. Alat peraganya meskipun hanya alat peraga visual ya, yang hanya dilihat, tidak bergerak, hanya bisa dilihat, tapi insya Allah itu nanti akan mempermudah anak dalam memahami materi. Baik bulan, luar biasa sekali rencana-rencana yang akan dilaksanakan bulan nanti. Semoga nantinya bisa berjalan lancar ya bulan. Amin, Nah, amin. dari yang bulan tadi sudah utarakan semua, kira-kira komitmen apa yang akan bulan pegang teguh, yang akan bulan laksanakan demi terwujudnya pembelajaran yang luar biasa tadi itu bulan? Saya akan berusaha untuk memanfaatkan media yang ada, kemudian alat peraga yang ada dengan sebaik mungkin, sehingga nanti membuat pembelajaran itu bisa menyenangkan dan sangat bermakna untuk siswa. Oh ya, baik, luar biasa bulan. Berarti bulan intinya di sini komitmennya memanfaatkan media pembelajaran dengan maksimal gitu ya bulan. Kira-kira apakah bulan nanti dalam pelaksanaan membutuhkan bantuan mungkin dari rekan guru atau yang lainnya bulan? Sepertinya kalau untuk SD kami ya Pak Tony, kurang memungkinkan untuk meminta bantuan ke rekan guru yang lain karena SD kami itu sudah pas-piskus sekali untuk untuk pengajarnya. Oh iya, ya, tidak apa-apa bulan, berarti bulan tetap bisa sendiri ya ini. Iya. Ya, saya harapkan semoga nanti untuk pelaksanaan bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan bulan. Kemudian mungkin sampai di sini dulu bulan untuk kegiatan praobservasinya. Ya, dari saya pribadi berharap semoga besok bisa berjalan lancar begitu bulan. Amin, terima kasih sekali Pak Tony. Terima kasih bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak ya. Alhamdulillah anak-anak sehat semua. Bulan berdoa semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bulan minta sama anak-anak saat berdoa, kita kan mau meminta kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Maka dari itu kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, silahkan Mas Yaki. Yuk.
Ya. Ya. Di tempat duduk saya, Bro. Yuk, sikap duduknya. Berdoa. Mulai. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Nah, hari ini sebelum kita pembelajaran, ya, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Sebagai apa? Wujud cinta tanah air kita. Ya, bisa ya? Kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Bisa ya anak-anak ya? Ya, satu aja. Ya, yuk. 1, 2, 3. Padamu negeri. 2 kali tepuk pramuka. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, ya, kita sudah belajar tentang wujud benda. Di mana wujud benda itu ada padat, cair, dan gas, ya. Nah, ternyata wujud benda ini bisa berubah, ya. Perubahan wujud benda, ya, bisa berubah. Yang tadinya benda padat bisa menjadi benda cair, atau sebaliknya, yang tadinya benda cair bisa menjadi benda gas, atau sebaliknya. Begitu juga benda gas bisa berubah menjadi padat atau sebaliknya, ya. Nah, ada 6 proses perubahan wujud benda, ya. Nah, di mana anak-anak hari ini kita akan belajar, ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, ya. Nah, hari ini nanti anak-anak diharapkan bisa melakukan percobaan, ya, membuat es krim, ya, membuat es krim melalui membaca instruksi, ya, membaca instruksi, ya, sehingga nanti percobaan yang anak-anak lakukan itu bisa runtut dan bisa sukses, gitu ya anak-anak, ya. Kemudian nanti anak-anak bisa mengidentifikasi, ya, perubahan wujud benda yang terjadi dan bisa menuliskan informasi-informasi tentang perubahan wujud yang terjadi nanti, ya. Paham ya anak-anak, ya? Nah, mengapa toh perubahan wujud benda ini kita pelajari itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengetahui apa? Hah? Untuk ilmu, untuk apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Kita kok pelajari di sekolah? Nah, kenapa toh? Kita kok harus apa-apa? Oh gitu, ya. Ada yang lain? Ya, nanti diharapkan, ya, pembelajaran yang ada di sekolah ini, terutama dalam perubahan wujud benda, bisa digunakan untuk pembuatan makanan, untuk pembuatan minuman, sehingga makanan dan minuman itu menjadi lebih nikmat, lebih enak untuk dinikmati. Begitu ya anak-anak, ya? Nah, anak-anak sudah siap untuk melakukan percobaan? Ya. Nah, silahkan anak-anak persiapkan alat dan bahannya. Oh, sudah ya? Ada yang kurang tidak? Ada yang kurang? Lupa tidak membawa? Ada yang lupa tidak membawa? Tidak ya? Sudah komplit semuanya ya? Nah,
bawa susu 5. Nanti yang dipakai sesuai yang ada di instruksi. Nah, anak-anak ya. Nah, nanti Bu Wulan bagikan lembar instruksinya. Nanti silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Yuk coba dibaca dulu. Baca dulu instruksinya. Shh. Ya, coba dibaca dulu instruksinya. Gimana? Iya. Apa? Oh, 1 nggak apa-apa. Kalau ada 2, nanti takutnya kalau bolong. Ya. Ya, sebelum melakukan percobaan, ya, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham dengan instruksinya? Ya, sudah apa belum? Ini kelompok 3? 3 apa 4 ya ini? Oh 4, ini kelompok 4. Oh iya, sudah paham? Ya, sudah paham? Nah, minta tolong plastik kecilnya jangan hanya 1, tapi 2, didobel. Takutnya apa? Bocor. Ya, yuk coba. Ya, sip. Yuk, sudah. Aku dulu TK pernah. Terus bagaimana lagi? Pinter. Ya, pinter. Ini kelompok 3, jadi tidak ya. Dibuka lagi, Mbak. Di sini, taruh sini. Oh, itu air yang ya. Bisa. Sudah lumayan. Jadi ya. Bisa. Ayo. Jadi. Nah, kalau sudah, ya dibuka. Kalau kamu mudengnya gitu ya enggak apa-apa. Terus gimana selanjutnya? Diikat, jangan lupa. Itu yang dalam sudah diikat belum? Ya diikat. Diikat sekalian. Nah, diikat. Kalau nggak diikat terus gimana? Ya kemana-mana nanti. Sium. Harusnya di mana Mas Yaki? Di mana? Yang lainnya? Di mana? Nda? Iya, betul Nanda. Yo, dimasukkan. Awas basah, nek ke sana-sana ini basah loh, Mbak. Yuk, terus dikocok terus. Terus. Yuk, dikocok terus gantian. Yang satunya. Ini kelompok 3, jadi tidak ya. Dibuka lagi, Mbak. Di sini, taruh sini. Oh, itu air yang ya. Bisa. Sudah lumayan. Jadi ya. Bisa. Ayo. Jadi. Nah, kalau sudah, ya dibuka. Enak nih. Aku udah baik. Ya, anak-anak yang belum selesai nanti bisa diselesaikan ya. Nanti harus ini dilap dulu. Ini dibuang Mbak Afi. Yuk. Dimasukkan di lacimu dulu. Yuk. Ya, kita tutup dulu ya. Ya, nanti setelah Bu Wulan tutup ya. Setelah Bu Wulan tutup ya, nanti anak-anak bisa lanjutkan lagi biar nanti videonya sudah off ya. Ya, yuk, sudah.
Yuk, nanti bisa dilanjutkan lagi. Kenapa kok tidak jadi punyamu? Punyanya itu juga belum jadi, itu kenapa? Yuk, dimasukkan dulu. Nanti Bulan tambahi S-nya lagi biar jadi. Karena apa? Yuk, yuk dibuang dulu. Dibuang. Masukkan. Nah, kamu tidak mendengarkan. Ya, berarti sudah ketemu ya. Kenapa kok tidak jadi? Sudah ketemu ya. Nah. Ya, ya. Yuk, ditaruh di bawah dulu ya. Yuk, sudah duduk. Tidak dijadikan satu, dikasih di anak-anak. Anak-anak. Nah, bagaimana percobaan hari ini? Jadi es krimnya? Jadi es krimnya? Nah, ya, ya, yuk coba. Coba yuk dibaca coba. Yuk, coba. Yuk. Apa wujud awalnya? Apa wujud awalnya? Cair. Wujud awalnya yaitu cair. Kemudian ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Apa wujudnya? Padat. Kemudian sebutkan perubahan wujudnya. Iya, cair menjadi padat, ya. Kemudian, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Agar susu membeku. Iya, agar susunya membeku. Nah, di situ ada apa lagi selain es batu? Ada garam, ya. Garamnya fungsinya untuk apa? Iya, untuk apa anak-anak? Iya, agar tetap dingin, panasnya tidak, dinginnya tidak keluar ya. Jadi di dalam es itu yang sudah dicampur dengan es batu, nah titik bekunya itu bisa maksimal. Jadi bisa membekukan susu cair tersebut. Gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak percobaannya berhasil semua? Ya, berhasil. Ada satu yang kurang berhasil. Karena apa? Tadi garamnya kurang takarannya. Kemudian satu lagi, ada yang esnya tidak begitu membeku. Karena apa? kurang lama ya, kurang lama saat mengocoknya. Begitu ya anak-anak ya. Ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bagaimana anak-anak? Perubahan wujud benda itu apa toh? Perubahan, iya, berubahnya. Iya, berubahnya. Iya, benda cair jadi padat, berarti berubahnya suatu benda menjadi wujud yang lainnya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, salah satunya tadi ada cair menjadi padat. Disebut apa anak-anak? Kok disebut es krim? Disebut? Iya, pintar. Membeku ya. Disebut membeku. Nah, anak-anak ya. Nah, ini ya. Perubahan wujud benda yang sudah kita pelajari. Dari cair menjadi padat. Namanya apa anak-anak? Membeku. Kemudian dari padat menjadi cair. Misalnya tadi es krimnya itu anak-anak diamkan
Cair. Bagaimana nanti keadaannya, wujudnya? Akan menjadi cair. Namanya apa? Mencair. Kemudian ada lagi, ya, ada cair menjadi gas atau sebaliknya, gas menjadi padat atau sebaliknya. Nanti, ya, besok kita pelajari, ya, dari cair menjadi gas, ya, dari cair menjadi gas, ya, akan kita pelajari besok, ya, besok Senin, ya, begitu ya anak-anak ya. Nah, berarti untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Perubahan wujud benda dari apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Nah, untuk contoh yang lainnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari, selain membuat es krim, perubahan wujud benda dari cair ke padat, Mencair. enggak, dari contohnya yang lain selain membuat es krim. Yo, apa? Membuat es batu itu juga sama, cair menjadi padat. Terus ada lagi? Ayo, siapa yang tahu? Membuat besi. Membuat apa? Tidak. Membuat apa? Apa? Ayo. Agar apa? Agar makanan, agar kalau kamu membuat, nah iya, kalau kamu membuat agar ya, agar. Nah, kalau kamu membuat agar itu kan dalam bentuk cair ya, ya enggak, dipanaskan kan cair ya, kemudian didinginkan, bagaimana wujudnya? Jadi padat, bisa diiris. Begitu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya anak-anak. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini ya. Nah, kita akan pelajari perubahan wujud benda selanjutnya, yaitu cair menjadi gas. Nah, yuk, sebelum kita tutup pembelajaran pada siang hari ini, mari kita menyanyi dulu, menyanyi lagu daerah ya. Nah, kita harus tahu ya kebudayaan daerah kita. Salah satunya nanti kita menyanyikan lagu daerah. Yuk, gundul-gundul pacul ya. Ya, yuk. Yuk. 1 Jawa Tengah. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul. Yuk, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Silahkan. Yuk, yang lain selain Jaki. Ya, boleh Orion. Silahkan Orion. Yuk. Depan tutup. Syakra. Berdoa mulai. Wa arina batila warzuqna tinaba. Ya, matur nuwun ya. Silakan, terima kasih. Nah, anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Nanti setelah pulang, anak-anak istirahat, tidak usah bermain, mainnya nanti sore. Begitu aja ya teman, anak-anak ya. Ya, yuk, boleh siap-siap pulang. Silahkan. Oke.
Selamat pagi Bulan. Selamat pagi Pak Tony. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Tony. Ya, alhamdulillah Bulan. Baik Bulan, pada kesempatan ini sesuai kesepakatan kemarin kita akan mengadakan praktek coaching dalam rangka pasca observasi kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan di kelas 3 di kelasnya Ibu. Nah, Bulan yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bulan setelah melaksanakan supervisi kemarin, Bu? Setelah melaksanakan supervisi kemarin, saya merasa senang dan puas Pak Tony. Nah, alhamdulillah Bu. Kemudian dari pembelajarannya Ibu, apakah tujuan yang Ibu rencanakan sudah tercapai atau belum ya? Saya merasa tujuan dari pembelajaran saya sudah tercapai Pak Tony. Sudah tercapai ya Bu. Iya. Berarti dari ketercapaian itu Ibu, apakah masih ada kekurangan atau mungkin hal yang masih dirasa Bulan belum puas? Pada pembelajaran kemarin ada sedikit yang membuat saya kurang puas Pak Tony. Itu tentang apa ya Bu ya? Kira-kira? Untuk ketidakpuasan saya itu karena saat pelaksanaan percobaan kemarin kan saya mengambil materi tentang perubahan wujud benda, terutama pada wujud benda cair menjadi benda gas, di mana saat percobaan kemarin hasilnya semuanya bisa Pak Tony, bisa membuat susu yang cair itu menjadi padat. Tetapi ternyata saat menikmati es krim tersebut ada kelompok yang tidak hanya berubah wujudnya, tetapi juga berubah rasanya Pak Tony. Iya. Nah, ya berarti mungkin nanti ada perbaikan ya Bu ya. Kemudian Bu, dari segi ketercapaian kompetensinya yang diharapkan Bulan, apakah sudah tercapai atau belum, atau mungkin ada kendala dari ketercapaian kompetensinya? Dari ketercapaian kompetensinya itu saya merasa anak-anak sudah mampu ya, sudah mampu untuk memahami materi yang saya berikan. Tetapi ada hambatan kemarin itu, masih kurangnya saya dalam memahami karakteristik anak. Jadinya saat awal pembelajaran, sebelum pembelajaran, mungkin ya Pak Tony, saya dalam membagi kelompoknya itu ada yang kurang pas, sehingga kurang ada yang sangat mendominasi dalam kelompok tersebut. Oh ya Bu, dari mungkin ada permasalahan tadi, kemudian ketercapaian kompetensinya. Kalau di persentase dari rentang 0 sampai 100%, kira-kira ketercapaiannya berapa persen itu Bu? Untuk ketercapaiannya sih 80% sudah tercapai Pak Tony. Berarti sudah tinggi ya Bu ya? Iya. Kemudian dari ketercapaian yang 80% itu tadi, kira-kira masihkah mau ditingkatkan? Terus kalau memang iya, strateginya mau seperti apa Bu nantinya? Sebagai pendidik ya pengennya 100% ya Pak Tony. Iya. Anak-anak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan tentu saya sebagai guru harus ada perubahan-perubahan untuk mencapai 100% tersebut Pak Tony. Misalnya untuk pembelajaran kemarin ya, untuk pembelajaran kemarin dan itu ada siswa yang karakteristiknya kalau membaca itu ternyata kok kurang
kurang teliti, memang anaknya kurang di situ untuk membaca, tidak begitu teliti. Makanya saya harus mencari metode yang lain, yaitu mungkin kalau mau percobaan seperti kemarin, selain saya memberikan bacaan untuk dibaca, saya harusnya itu memberikan video, sehingga anak itu bisa memahami instruksi dengan baik sesuai dengan karakteristik siswanya. Begitu Pak Tony. Oh iya. Nah, berarti memang ada kendalanya demikian itu ya Bu ya. Memang setiap pembelajaran pastinya ada kendala seperti itu ya Bu ya. Iya, pasti ada kendala. Kemudian dari strategi yang disampaikan Bulan tadi, apakah Bulan ada komitmen untuk menerapkan strategi itu atau bagaimana untuk kedepannya ini Bu? Bukan yang kemarin, tapi kedepannya mau seperti apa strateginya, komitmennya Ibu Bulan seperti apa? Saya akan terus belajar untuk lebih bisa mendalami karakteristik siswa, sehingga saya bisa pas cocok dalam mengambil metode pembelajaran, memilih metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Begitu Pak. Mungkin Ibu kalau selain dari metodenya, apakah ada yang lain misalnya dari media atau mungkin asesmennya, itu bagaimana Bu? Selain dari media juga, selain dari metode pasti juga saya membutuhkan media juga, dan juga media, strategi, kemudian asesmennya juga. Oh iya, itu kemudian Ibu dari komitmen yang Ibu akan terapkan ke depannya itu, mungkinkah ada Bulan memerlukan bantuan siapa atau mungkin siapa yang bisa membantu Bulan nantinya dalam mencapai komitmen Ibu tadi itu? Pasti ya Pak Tony, saya tidak bisa sendiri, pasti nanti saya membutuhkan teman untuk berdiskusi, untuk untuk sharing tentang pembelajaran yang terbaik, dan sharing pembelajaran yang pernah dilakukan oleh guru lain untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di kelas saya. Oh iya, apakah ya Bu, berarti memang harus diskusi ya dengan rekan guru seperti itu ya Bu ya. Mungkinkah ada peran dari wali murid atau mungkin kepala sekolah dalam hal ini untuk meningkatkan Ibu ke depannya? Iya, peran wali murid sangat penting ya Pak, untuk peningkatan kompetensi siswa juga, karena kita harus selalu bekerja sama dengan wali murid untuk mengetahui karakteristik siswa, dan juga untuk bersama-sama memotivasi siswa agar lebih giat lagi untuk belajar, untuk semangat belajar, agar mencapai cita-cita anak-anak. Ya, itu Bu, mungkin dari ini tadi ada mungkin kendala-kendala yang lain tidak ya, atau mungkin permasalahan yang lain yang mungkin muncul dari kemarin mungkin, atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup Pak Tani, karena permasalahan yang saya pikirkan kemarin itu ternyata dari bahan sudah dari bahannya itu sudah saya siapkan, jadi tidak ada kendala dalam percobaan, hanya dalam karakteristik pengelompokan siswa sesuai karakteristiknya itu yang masih perlu saya tingkatkan lagi, perlu teliti lagi. Ya, tetap berarti nanti kita termasuk Bulan juga, saya sendiri juga harus belajar terus ya, berarti ya Bulan ya. Iya Pak. Kemudian Bulan yang terakhir ini, dari harapan Bulan setelah melaksanakan pasca observasi ini, bagaimana Bu? Harapannya apa Bulan? Harapan saya setelah pasca observasi ini, pastinya dengan adanya ini saya akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak, serta saya berharap nanti kedepannya untuk CGP yang akan menjadi guru penggerak bisa menularkan ilmunya dan membimbing guru-guru yang lain untuk bergerak lebih maju lagi. Luar biasa Bulan, terima kasih sekali Bulan untuk waktunya hari ini. Semoga setelah pasca
pasca observasi ini Bulan bisa semakin belajar, semakin meningkatkan kompetensinya dan menjadi guru inspiratif serta guru kebanggaan bagi murid-muridnya Bulan. Itu saja Bulan. Terima kasih sekali Bulan. Demikian tadi serangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari pra-observasi, observasi dan juga pasca observasi sudah terlaksana. Semoga bisa menginspirasi dan juga memberi ide-ide yang lain bagi Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Salam guru penggerak.